Diperlihatkan seorang bos botak, bernama Tuan, Lord of the King Sugiono, yang sedang makan bersama di rumah anak buahnya. Diketahui bahwa istri dari bos tersebut, telah meninggal dunia, beberapa bulan yang lalu. Dikarenakan dia merasa sangat kesepian, ia pun sering berkunjung untuk makan malam ke rumah anak buahnya itu. Bos botak pun memuji makanan yang dimasak dari istri anak buahnya, yang bernama Madam Yuka. Dan suami Madam Yuka yang terhormat, bernama Chongli. Chongli sudah bekerja cukup lama di sebuah perusahaan milik bos Sugiono tersebut. Kemudian si bos Sugiono meminta wine atau amer kepada si Chongli. Karena si Chongli ini sebagai anak buah yang baik, dia pun tak segan-segan memberikan apapun untuk bosnya, apalagi cuma amer. Alus. Meskipun begitu, sang istri Madam Yuka memperingatkan suaminya itu, untuk tidak memberikan amer kepada si bosnya. Tetapi suaminya memaksa tetap ingin memberikan minuman itu kepada bos Sugiono. Madam Yuka pun terpaksa harus mengikuti kemauan suaminya tersebut, karena bagaimanapun dia adalah istri yang penurut. Setelah itu, sang bos yang terhormat meminta izin kepada si Chongli, untuk pergi ke toilet. Terlihat sang istri memiliki raut muka yang marah, dan sedikit protes kepada suaminya. Namun suaminya selalu mementingkan bosnya. Apapun yang bosnya minta, harus diturutin, yang penting bosnya senang, ucap Chongli kepada istrinya. Setelah makan bersama, kemudian si bos pun pamit pulang, tidak lupa dia pun berterima kasih, dan besok ingin datang lagi. Tapi sang istri yang kesel sama bosnya itu mengatakan, bahwa besok adalah hari libur akhir pekan. Bosnya pun terpaksa harus datang hari Senin saja. Namun lagi-lagi Madam Yuka menolak dan mengatakan kepada bos Sugiono, untuk datang sebulan sekali saja. Namun si Chongli sebagai anak buah yang baik tidak setuju. Mereka pun berdebat. Namun sang bos melerai perdebatan itu, dan memutuskan untuk mengikuti instruksi dari Madam Yuka tersebut, untuk datang sebulan sekali saja. Setelah si bos pergi, si Chongli pun mencoba mengejarnya. Dan setelah itu, dia pun berdebat lagi dengan Madam Yuka. Namun Madam Yuka mengatakan kepada suaminya, bahwa bos Sugiono ketika istrinya baru meninggal, dia sering datang ke sini, hampir setiap hari. Suaminya pun gak percaya kepada perkataan istrinya sendiri, malahan dia memarahi istrinya tersebut. Kemudian setelah itu, mereka pun pergi ke kamar untuk tidur. Sang istri pun terbayang-bayang dengan apa yang dilakukan oleh bos Sugiono waktu itu, di dalam kamar mandi. Keesokan harinya, pas pulang kerja, si Chongli pun sikapnya mulai berubah kepada Madam Yuka, dan Chongli ingin tidur di ruang tamu saja. Padahal istrinya sangat menginginkan sekali pembuatan dede bayi. Namun karena tak percaya, sang istri pun mengintip yang dilakukan oleh suaminya. Ternyata suaminya sibuk mengurus kerjaan kantor, yang diberikan oleh bos Sugiono. Setelah itu, mereka pun berbincang sebelum tidur, dan Madam Yuka mengatakan, bahwa dia menginginkan seorang anak bayi. Namun si Chongli mengatakan, bahwa ini bukan waktu yang tepat. Dan Chongli pun pergi untuk tidur di ruang tamu saja. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Terlihat Madam Yuka mengajak ketemuan dengan bos Sugiono, di sebuah kafe yang cukup dekat dengan kantornya. Madam Yuka memohon kepada bos Sugiono, untuk datang ke rumahnya malam ini juga. Karena semenjak dia melarang bos Sugiono untuk datang ke rumahnya, sepertinya si Chongli marah, dan dingin sikapnya kepada Madam Yuka. Si bos pun dalam hatinya berkata, akhirnya berhasil juga misi gue, ngasih kerjaan yang banyak ke si Chongli. Kan sekarang gue jadi boleh makan malam lagi di rumahnya.
Setelah itu, Madam Yuka pun pamit untuk pulang ke rumahnya. Saat ingin membayar, si bos Sugiono melarangnya, dan dia mentraktir Madam Yuka, dan membayar semua yang dipesannya. Bahkan, mau nganterin Madam Yuka untuk pulang ke rumahnya. Bos Sugiono memang sangat baik sekali. 送ってきましょうか。いえ、大丈夫です。ちょうど通りにいつもお世話になってるから。でも、いくらですか？あ、500円になります。はいはい。Singkat cerita, setelah sampai di rumah, bos Sugiono pun parkir sebentar, dan numpang ke kamar mandi. Namun kejadian waktu itu pun terulang lagi. Bukannya buang air, bos Sugiono pun justru malah mengocok di dalam kamar mandi, dan membuang nutrisi dan benih-benih kehidupan dede bayi. Madam Yuka yang penasaran pun mengintip. Namun saat sedang mengintip, bos Sugiono tiba-tiba membuka pintu, dan langsung menarik roknya Madam Yuka. Dan mencoba untuk memperkaosnya. Madam Yuka pun mencoba melawannya, dan mengatakan, Yamate kudasai. Yang artinya, jangan main kuda-kudaan. ああ、わかったよ。Namun bos Sugiono terus memaksanya. Sampai menarik daleman bungkus dari serabi lempitnya Madam Yuka. Namun dia gagal dan ingin pergi. Saat menjelang pergi, Madam Yuka pun bertanya, apa sebenarnya yang kau inginkan? Bos Sugiono pun menjawab, aku ingin memuaskanmu. Setelah itu, Madam Yuka yang sering kesepian, karena jarang disentuh suaminya, terpaksa memenuhi hasrat keinginan dari bos Sugiono tersebut. Dan mereka pun bercocok tanam di atas sofa yang empuk, berwarna putih. Karena singkong dewa milik bos Sugiono ini besar sekali, dan bisa memuaskan Madam Yuka pun terpaksa harus mengikuti variasi dan gaya pertarungan, yang diinginkan oleh bos Sugiono tersebut. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Si Chongli yang baru pulang kerja, terlihat sangat senang sekali, karena bosnya sudah menaikkan gaji dan memberikan tugas yang sangat sedikit kepadanya. Dan Madam Yuka juga di sini terlihat sudah sangat sumringah sekali, karena masih ada bekas-bekas pertarungan dengan bos Sugiono sebelumnya. Kemudian si Chongli pun makan malam buatan istrinya tersebut. Setelah makan malam, mereka pun mencoba melakukan pembuatan dede bayi. Namun sayangnya si Chongli ini performanya lemah sekali, hanya 2 menit saja sudah keluar. Udah gitu, gak pakai pemanasan dulu. Sangat berbeda sekali dengan bos Sugiono, yang sangat profesional sekali. Di situ terlihat Madam Yuka sangat kecewa, namun dia mencoba untuk membuat suaminya tersenyum. Setelah itu mereka pun tertidur. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Terlihat Madam Yuka yang bertempur sendirian, karena tak puas dengan hasil dari pertempuran ronde semalam dengan si Chongli. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat bos Sugiono yang datang untuk makan malam lagi, bersama si Chongli dan Madam Yuka. Kemudian si bos Sugiono mencoba menelepon partner bisnisnya, karena dia ingin membeli rumah baru. Si Chongli pun tiba-tiba menerima telepon dari kantor, sepertinya ini trik bos Sugiono, untuk membuat si Chongli pergi. Dan benar saja, setelah si Chongli pergi, bos Sugiono pun mulai menggerayangi anatomi tubuhnya Madam Yuka. Dan mulai melakukan pertempuran yang cukup sengit. Meskipun begitu, Madam Yuka mencoba menolaknya, karena takut ketahuan oleh suaminya sendiri. Tapi si bos botak yang gak punya otak, terus membuat serabi lempit Madam Yuka basah sekali. Dan setelah itu, mereka pun segera menyelesaikan makan malam tersebut. Dan si Chongli pun bertanya kepada istrinya, kenapa kamu mencuci muka? Madam Yuka pun menjawab, bahwa dia kecipratan saus berwarna putih, alias mayonesnya bos Sugiono. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Terlihat bos Sugiono yang sudah standby di depan rumahnya Madam Yuka. Terlihat Madam Yuka yang sudah mulai tidak malu-malu kucing lagi, mungkin karena bos Sugiono ini sangat profesional, dalam pendakian 2 gunung kembar. Dan juga karena Madam Yuka merasa tidak bisa mendapatkannya dari si Chongli. Akhirnya pertempuran di pagi buta pun terjadi. Dan di pertempuran kali ini,
sudah terlihat perubahan Madame Yuka, yang sudah cukup agresif. Tidak seperti sebelumnya yang hanya diam saja, seperti bocil FF yang kehabisan amunisi. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat mereka makan malam bersama lagi, seperti layaknya sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Dan si Chongli pun tidak merasakan kejanggalan apa-apa, kepada istri dan bosnya sendiri, seperti manusia konvensional pada umumnya. Kemudian di situ terlihat si bos Sugiono, yang memberikan uang kepada Madame Yuka, namun coba ditolak oleh si Chongli. Kemudian si bos pun lagi-lagi izin ke toilet, dan Madame Yuka yang merasa kurang jatah pun mencoba untuk peka, dan mengikuti bos Sugiono tersebut. Dan mereka pun mulai melakukan pertempuran di arena baru, tanpa sepengetahuan sang suami. Tepatnya di dalam sebuah kamar mandi, yang tak jauh dari ruang makan malam tersebut. Dan perang tersebut itu pun, menjadi akhir untuk perjumpaan kita kali ini.